Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan pada hari ini adalah revolusi mental. Kalau melihat di media tentang pemberitaan orang-orang yang jahat, koruptor yang menindas dan bahkan bisa kebal hukum, rasanya gemes ya. Ada teman yang bilang begini, kenapa sih aku ini hidup baik-baik, taat firman Tuhan, rajin ibadah, tapi tetap aja nggak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya, panjang tuh daftarnya ya. Lalu dilanjutkan begini, sebenarnya ikut Tuhan Yesus itu sia-sia nggak sih? Lihatin tuh, yang korup aja enak hidupnya dan bisa membela diri walau udah jelas kelihatan kejahatannya. Kalau sedang berpikir seperti itu, mari berlututlah dalam doa dan memohonkan hikmat Tuhan bagi kita. Karena kita juga haruslah menyadari bahwa Tuhan tidak tinggal diam terhadap orang fasik. Pemazmur menggambarkan kelakuan orang fasik dalam Mazmur 10 ayat 5-7 tertulis demikian. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Pemazmur di sini menyampaikan kepada Tuhan bahwa ada orang-orang fasik yang menikmati hidup makmur dan kelimpahan mereka. Namun, pemazmur juga menyadari bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan pemikiran Tuhan jauh melampaui pemikiran manusia. Karenanya orang percaya haruslah taat dan dengar pada firman dan juga mengakui otoritas Tuhan. Tuhan pasti juga tidak tahan lihat kelakuan orang-orang jahat seperti itu. Yang mengejutkan adalah bahwa pada hari ini apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu biasa-biasa saja kelihatannya. Bahkan dilakukan terbuka di depan orang banyak. Mereka berbohong, bersumpah serapah, mengancam, dan membuat banyak masalah. Waktu mereka bicara saja, mereka banyak mengeluarkan kata-kata kotor dan jahat yang dikeluarkan seperti mengalir tanpa berpikir. Maksudnya sudah kebiasaan dan bahkan tidak ada rasa risih. Yang menyedihkannya adalah kalau orang percaya ikut-ikutan mengadopsi kelakuan seperti itu hingga akhirnya jadi terbiasa untuk bohong, suka gosip yang katanya makin digosok makin sip itu, bersumpah palsu, bersumpah serapah, memperlakukan sesama orang percaya tidak manusiawi dan sebagainya. Ketahuilah bahwa kelakuan seperti itu adalah kebiasaan orang fasik yang angkuh dan terkutuk di hadapan Tuhan. Penghakiman dan hukuman bukanlah hal yang indah untuk diingat-ingat, tetapi hal itu tidak boleh dilupakan, yaitu Tuhan Yesus adalah hakim yang adil dan Dia akan menghakimi semua dosa. Setiap minggu kita diingatkan di gereja bahwa kesaksian hidup orang Kristen sangatlah powerful agar orang yang belum percaya dapat kenal Tuhan Yesus melalui kesaksian hidup kita. Kita bisa membawa pengaruh yang baik terhadap orang-orang di sekeliling kita karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Karena itu, orang percaya haruslah ingat Tuhan setiap waktu. Mari kita menahan diri dari pengaruh dosa di sekeliling kita. Mari kita menolak untuk sama seperti orang-orang fasik itu dalam tingkah laku mereka. Atau pada waktu berbicara, mari kita gunakan kata-kata yang baik dan memberkati. Masih banyak hal yang lain yang kita bisa buat dan kita lakukan sebagai orang percaya. Karena kita menjalani hidup ini karena Tuhan. Maukah Bapak Ibu Saudara menjadi alat Tuhan untuk melakukan revolusi mental bagi orang-orang di sekeliling kita? Lakukan ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Doakanlah dan jalanilah, karena demikianlah seharusnya hidup kita sebagai saksi Kristus. Tuhan memberkati.